Baik. Nah, ini sambil kita menunggu Pak Harun, boleh nggak nih dikasih view sedikit tentang market hari ini nih, Bro? Ngelihat market kan tadi pagi sempat koreksi di bawah angka psikologis 7.000, terus pada saat penutupan kembali lagi ke level 7.050-an ya, kalau nggak salah ini untuk indeks Iya, harga saham sebenarnya sih gabungan. Tanggapannya waktu seperti lihat apa nih, market Bro? tadi malam sebetulnya, waktu lihat US market, S&P 500 kan Mm-mm. merah tebal, Dow Jones juga merah tebal karena suku bunga naik 75 basis poin yang sebelumnya sebetulnya kenaikannya ekspektasinya adalah 50 basis poin. Tapi mungkin karena inflasinya masih tinggi dan masih belum bisa diredam oleh pasar ya, belum market masih belum bereaksi terlalu banyak, akhirnya naiknya 75 basis poin. Karena itu Dow Jones dan pasar global terkoreksi dalam ya. Jadi waktu lihat tadi malam pasar US bergejolak, sebetulnya waktu pagi-pagi agak cukup pesimis sama market Indonesia karena biasanya kan bergeraknya inline. Jadi kalau market US yang jatuh, drop banyak seperti kemarin tadi malam, biasanya market Indonesia juga jatuhnya lumayan gitu. Tapi kelihatannya market Indonesia lebih cukup resilient ya, karena kita pastinya masih ditopang sama harga komoditi yang masih tinggi seperti sekarang ini. Harga batu bara masih di atas 350, setelah itu CPO juga sebetulnya udah mulai mau peak, mau mulai ngebreak lagi di atas level 3.500 ya gitu. Jadi kayaknya Indonesia masih lebih cukup sehat lah ya secara ekonominya dibandingkan negara-negara lainnya, mungkin seperti negara tetangga kita yang agak cukup struggle dengan pertumbuhan ekonominya dan gimana caranya dia bisa mengatasi inflasinya ya. Cuma kalau lihat ekonomi Indonesia sih, Indonesia secara inflasi, secara makroekonomi masih cukup bagus, inflasinya masih terkendali, kenaikan suku bunganya juga nggak perlu terlalu agresif seagresif di Amerika, karena kita masih punya cadangan devisa yang cukup tebal ya. Jadi sebetulnya sih dengan kondisi seperti sekarang, walaupun kita lihat USD IDR udah di atas 15.600 ya, 15.500, setelah itu 15.600, banyak emiten-emiten yang komoditi base dan mereka biasanya punya basis pendapatan dalam USD ya gitu. Jadi lebih condong lebih ngeliatin perusahaan-perusahaan yang emang diuntungkan dari US dollar yang menguat seperti sekarang, perusahaan-perusahaan ekspor seperti Indah Kiat, Ciwi Kimia. Setelah itu ada juga perusahaan-perusahaan komoditi ya, seperti energi sebetulnya juga diuntungkan juga dengan harga komoditi dan harga dengan kurs US dollar yang cukup naik banyak ya gitu. Seperti itu sih kalau menurut pandangan gue. Oke, oke. Ini menarik banget nih, Bro. Tadi lu ada kasih info tentang update dari global market ya. Ini bahwa The Fed memang mengerek suku bunganya naik 75 basis point jadi 3,75 sampai 4%. Nah, ini kan jadinya spare sama kitanya itu kurang lebih ya, cuman Betul. beda 25 sampai Iya. 50 basis point loh. Takutnya kan jadinya nanti suku bunganya di Indonesia ini dianggap kurang kompetitif, takutnya ada outflow. Tapi mungkin karena ekonomi kita lebih kuat, jadinya kita ngelihat ini Iya. IHSG-nya masih resilient Iya. ya. Ekonomi kita Basically juga sih kan masih sebetulnya resilient kalau lihat sebenarnya. Gitu ya. outflow, Oke. net outflow lebih ada di pasar Mm-mm. obligasi ya. Jadi pasar obligasi udah kehilangan ratusan triliun sebetulnya. Tapi kalau sebetulnya kalau kita berpikir sebagai Mm-mm. investor asing mau investnya di mana ya? Either dia ya udah balikin uangnya ke negaranya dia dalam bentuk USD, atau dia invest di perusahaan di negara-negara yang emang pertumbuhannya masih bagus dan diuntungkan dengan kondisi seperti sekarang ini. Jadi kalau kita lihat pasar equity Mm-mm. sebetulnya year to date net inflow, masih net inflow. Oh, oke, 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 oke. Kalau masih net inflow itu kan berarti menandakan yang tadi, yang pertama ekonomi resilient dan juga angka rupiah kita walaupun melemah dan sifatnya gradual, ini kan masih bisa dibilang lebih kuat daripada mata uang Iya, lain yang betul berbanding sekali dolar sih. gitu ya, bro ya. Dibanding mata uang yang lain, kita masih lebih Mhm, strong ya, masih lebih baik gitu. Apalagi kita kan commodity base ya, ekspor mhm. base. Oke.
komoditi. Baik, nah ini sambil kita menunggu Pak Harun, saya mau ingatkan kembali untuk para cuan troopers yang ingin bertanya, persiapkan pertanyaannya dan masukkan di kolom question and answer, karena saya akan langsung invite Pak Harun Hayadi, ini Direktur dari PT Ciputra Development atau emiten CTRA. Langsung saya invite, Pak Harunnya udah masuk, kita tunggu koneksinya. Wah, ini menarik nih. Kita bisa langsung nanya-nanya banyak ini, bro. Langsung ke Iya, Pak seru banget nih. Harunnya. Bisa langsung ketemu sama manajemen ya. Oke, ini sepertinya iya, bener, bener. Kalau dulu biasanya ketemu Pak Harun pas lewat TV, interview TV. Sekarang bisa via Instagram supaya lebih dekat sama investor. Sudah belum? Oke. Belum ya? Ya, saya udah dengar suaranya Pak Harun. Selamat sore, kabar sehat Pak Videonya Harun. belum ya? Videonya belum, Pak. Oke. Ya, oke. Sekarang udah, Pak. Sip. Oke, mantap. Halo, sore Pak Sore Harun. Pak Kabar Harun. sehat Pak Harun. Sore. Baik. Siapa aja yang join? Ini saya Daniel, Pak. Dulu kita sering ngobrol via CNBC, tapi sekarang saya di Sukor. Ini ada teman dari investor muda, komunitas Ya. untuk investasi saham, diwakili Iya. oleh Oh, William investor Prasetyo. ya. Salam kenal Pak Iya. Harun. Oke, Oke. Pak. Salam kenal. Mantap. Pak Harun, mungkin sebelum kita ngobrol ke masalah ini ya properti dan lain sebagainya, mungkin bisa bisa kita ngobrol-ngobrol ringan dulu Pak. Ini terkait dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang Pak Harun lihat gitu. Apakah menjelang akhir 2022 ini kondisi ekonomi yang berkaitan dengan properti itu ini Pak, apa ya namanya, ini semakin mendukung iklim sektor properti atau seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Daniel. Jadi gini, memang saya kira banyak sekali cerita mengenai kondisi ekonomi global yang agak kurang positif ya. Dan Pak Presiden sendiri sebenarnya sudah menyampaikan itu beberapa kali. Dan menurut saya ini sangat mempengaruhi sentimen dari perekonomian kita juga. Saya ngerti Pak Presiden ingin memperingatkan bahwa kita jangan sampai complacent. Kita harus siap-siap kalau apa yang terjadi di luar itu sampai mempengaruhi di tempat kita. Tetapi menurut saya karena peringatannya itu berkali-kali, jadi mempengaruhi sentimen investasi di Indonesia. Kita lihat bahwa stock market is still okay, ya, walaupun sudah lebih rendah daripada tahun lalu, tetapi masih bearable. Tetapi kalau kita lihat yang di properti, kita bisa melihat bahwa di bulan September menjelang akhir September dan bulan Oktober itu terasa kurang baik. Saya monitor penjualan itu kan real time, kita punya dashboard real time, jadi saya bisa lihat bahwa terjadi penurunan karena banyak sekali yang takut berinvestasi kembali. Takut berinvestasi di properti, takutnya itu kalau misalnya sampai ekonomi kurang baik, lantas gimana gitu kan. Itu. Oke. Menarik ini. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga langsung dari William yang mau ditanyakan sebenarnya ke sih saya Harun. udah Silakan. liatin performa Ciputra udah dari kuartal 2 2022 ya. Karena sejak pandemi kan ada insentif PPN dan insentif itu cukup besar dan signifikan sekali ke penjualan properti ya sebetulnya ya. Dan dengan suku bunga yang cukup rendah dibandingkan tahun-tahun lalu, sebetulnya sangat memboost sektor properti dan emang resultnya ke bottom line-nya Ciputra sangat bagus sekali. Saya udah liatin top line-nya bagus, penjualannya bagus, dan bahkan sampai bottom line-nya
year on year kuartal 2 2022 naik sampai 2 kali lipat, 100% gitu. Nah, dan saya juga punya history, jadi tahun 2009 waktu community boom, 2012 property boom gitu. Dan mungkin ini pertanyaan saya pribadi, apakah cycle ini bakalan menjadi cycle yang sama karena faktor-faktornya juga mirip ya, seperti tahun 2009 waktu market crash, setelah itu quantitative easing, inflasinya mulai pick up, dan setelah itu community boom, baru properti penjualannya meningkat semua, karena mungkin kan cenderung orang habis udah punya uang banyak, uangnya harus dikemanain nih gitu. Ya mungkin mereka baiknya invest di properti, harga properti naik. Kira-kira cycle-nya apakah akan seperti 2009 lagi, Pak? Yeah, I think William, you are right on the dot, right on the spots. Betul sekali apa yang disampaikan tadi. Cycle-nya itu mirip-mirip, tetapi memang yang agak membedakan dengan tahun 2012 itu adalah kita saat ini ada instability dari geopolitics. Ini yang mungkin satu perbedaan yang besar dengan cycle yang sebelumnya, atau dari pattern sebelumnya itu perbedaannya satu ini. Nah, saya yang ingin sampaikan adalah bahwa inflasi itu bagus buat properti. Tetapi inflasi itu tidak boleh kelamaan. Karena kalau inflasi yang kelamaan mengakibatkan interest rate yang dinaikkan terus-menerus, karena untuk mengkompensate inflasi ya, untuk menekan inflasi kan harus menaikkan suku bunga, itu there's no other way gitu loh. Kalau kita belajar Econ 101 dari university dulu ya, that's the only way untuk menekan inflasi, jadi menaikkan suku bunga. Nah, tapi kalau kelamaan, ini malah akan mengakibatkan akan mengakibatkan situasi yang jelek, ya. Itu mungkin terjadi di tahun 80-an, waktu oil price naik gila-gilaan, kita mencapai inflasi yang begitu tinggi, bunga naik banyak, sehingga banyak sekali savings and loan di Amerika yang fail. Nanti bisa di Google itu, savings and loan yang fail. Nah, waktu fail itulah terjadi property crash juga. Ya, properti berjatuhan. Mungkin properti berjatuhan itu seperti kita tahun 98-99, tetapi itu juga situasinya berbeda lagi, itu ya, itu situasi yang berbeda sekali. Tetapi inflasi yang saya ingin sampaikan, inflasi is good, tapi nggak boleh kelamaan. Nah, makanya the government is struggling di Amerika maupun di sini, bagaimana caranya mengelola inflasi ini jangan sampai kelamaan. Tetapi juga tidak mau menaikkan suku bunga yang terlalu tinggi sampai kita memasuki masa depresi, yang mana sampai semuanya karena inflasi tinggi, bunga tinggi, kemudian nggak ada lagi yang mau investasi, kemudian bisnis menjadi jelek, unemployment naik lagi. Nah, satu hal yang di Amerika yang sekarang ini berbeda jauh adalah unemployment rate itu very rendah. Biasanya, kalau misalnya interest rate sudah naik sedemikian banyaknya, by the way, ini kenaikan suku bunga yang paling agresif yang pernah dilakukan oleh Amerika, itu unemployment biasanya cukup tinggi. Ya. Tapi kali ini cuma 3,5%. Saya ini mencurigai, ini pribadi ya, saya mencurigai mungkin waktu setelah COVID itu banyak yang retire. Banyak yang mengambil early retirement sehingga mereka tidak masuk di dalam employment basket gitu. Jadi unemployment-nya rendah, tapi sebenarnya tidak rendah-rendah banget. Tapi memang kalau kita lihat di Amerika, employment itu
bukan employment, uh, salary increase is quite high karena untuk mengimbangi inflasi. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia, Indonesia gimana sih? Indonesia ini menurut saya, kalau kita di properti, saya selalu bilang bahwa properti itu Indonesia, properti itu is a very local industry. Very, very local industry. Bagaimana keadaan situasi ekonomi di local ini, itulah pengaruh yang paling besar. Kita punya customer local. Kita punya uh, mortgage provider local. Kita punya kontraktor local. Semuanya local. Jadi nggak ada nggak ada yang dari foreign effect gitu ya. Karena semuanya serba lokal. Nah, jadi situasi lokal lah yang sangat mempengaruhi properti kita di sini. Sebenarnya properti di mana-mana sih, tapi Singapura ya a bit different karena Singapura kan allow foreigners to buy whatever they want gitu. Kalau di sini kan nggak bisa. Di sini makanya kita very local. Nah, very local ini satu hal yang menurut saya ini kunci, bukan kunci ya. Menurut saya yang harus kita lihat kalau lagi zaman inflasi seperti ini adalah kalau investor yang jeli, yang mana saya sudah melihat ada tren seperti itu, memang very early, bahwa kalau lagi inflasi seperti ini, construction cost itu naik banyak. Construction cost naik banyak. Untuk membeli apartemen yang harganya seperti sekarang ini, itu sudah dibilang sangat murah. Kenapa? Karena untuk membangun seperti itu udah nggak bisa lagi. Karena construction cost sudah naik banyak sekali. Jadi menurut saya kalau misalnya investor yang jeli, ya termasuk saya, kalau misalnya ada apartemen yang dijual murah, itu udah harus dibeli. Iya. Karena nggak mungkin kebeli lagi. Bukan nggak mungkin kebeli, nggak mungkin kebangun lagi seperti itu harganya. Saya beri Baik. contoh tahun 2000 eh, 2000 berapa itu ya? 2004, 2006. Mungkin 2006, 2007. Itu ada salah satu apartemen yang di dekat Grogol itu, harga jualnya 4,5 juta per meter. Ya. Waktu itu kurang berapa laku. Nah, kemudian saya tahu ada beberapa, kemudian setelah itu terjadi inflasi yang cukup tinggi. Saya lihat banyak nih mulai yang beli-beliin dari harga tersebut. Begitu inflasinya sudah terkontrol, sudah manageable, itu harganya sudah dijual, dia sudah bisa menjual antara 8,5 sampai 10 juta per meter. Kalau sekarang kita lihat apartemen tersebut, saya nggak mau sebut nama, tapi itu dijual sekarang kira-kira 18 juta lah per meter. Karena you cannot build it anymore with 3 million rupiah per square meter. Saya lihat ini akan terjadi seperti ini lagi. Dulu kita membangun apartemen 10 million, it just cannot be done anymore. Baik. Gitu loh. Pertama, kurs rupiah sudah terdepresiasi. Kedua, inflasi cost construction material sekian persen. Jadi ya itu menurut saya. Bocorannya kayak gitu. Berarti kedepannya ini bakal ada sedikit kenaikan juga ini Pak untuk tetapi kan untuk orang mengeluarkan uang, saat ini untuk membeli properti, is it really the right time? Iya. Kalau nggak punya keberanian, nggak mungkin bisa mau beli. Dan juga, betul. I think untuk jaga-jaga jangan sampai nanti resesi, we don't know resesi itu beneran terjadi. Kalau misalnya sampai 2-3 tahun dan it affects Indonesia, waduh, saya nggak punya cash bisa gawat ini. Jadi ini benar-benar untuk investor yang punya duit lebih lah maksud saya. Tapi kalau Pak Harun lihat dengan kondisi inflasi yang agak kemarin kan naik ke 5,9, sekarang udah agak melandai.
Habis itu betul. suku bunga juga sepertinya akan mengikuti kenaikan di Amerika Serikat semalam. Semalam kan ini di Amerika Serikat menaikkan 75 basis point. Iya, Pak. Iya, Apakah Pak which I Harun? think is a bit Iya, easy. iya, 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 you're right, Pak Harun. Apakah Pak Harun ini melihat dengan kondisi market kayak sekarang, buyer-buyer properti di Indonesia ini masih kuat begitu, Pak? Gitu, masih resilient juga nggak nih untuk membeli properti di akhir tahun ini dan tahun 2023 Ya, nanti? iya. Jadi kalau misalnya kalau seperti kita di grup penjualan perumahan landed itu masih bagus sekali. Tapi saya bilang tadi kan bahwa di bulan Oktober, um, di akhir September itu terjadi a bit slowing down gitu karena kebanyakan orang talking about recession. Jadi itu mempengaruhi sekali di tempat kita. Walaupun menurut saya suku bunga KPR itu masih manageable saat ini. Suku bunga KPR itu menurut saya masih cukup rendah. Kalau di awal tahun atau di tahun lalu sudahlah itu suku bunga terendah yang pernah Indonesia alami sejak kemerdekaan. Jadi nggak pernah kita semurah itu mortgage very very low. Some of the banks even offer 4.5% KPR itu benar-benar luar biasa rendahnya, nggak pernah terjadi. Sekarang sudah ada kenaikan sedikit, tapi masih sedikit. Karena saya ada waktu pertama kali bahwa terjadi inflasi dan lain-lain, saya juga melihat bahwa ini kayaknya kita mulai terasa construction cost kita naik itu justru di akhir tahun lalu, surprisingly. Waktu sebelum orang bicara mengenai inflasi. Jadi akhir tahun lalu kita sudah merasakan, waduh construction cost-nya mulai naik nih. Makanya harga baru sudah kita set harga yang lebih untuk mengimbangi inflasi tersebut. By the way, kita itu kan pre-sale ya. Kita harus nggak boleh terjebak karena pre-sale itu kita menjual lebih awal. Betul. Tiba-tiba waktu membangun cost of construction yang naik banyak kan margin kita termakan. Jadi kita benar-benar harus plan it well. Jangan sampai kita stuck in the middle gitu. Tiba-tiba bahwa kita terkena trap dari cost of construction yang naik banyak. Nah itu kita try to manage it mulai dari awal tahun sudah kita kelola bagaimana cara menghandle inflasi ini. Padahal sebelumnya waktu itu belum banyak orang bicara mengenai inflasi yang naik banyak. Nah, waktu BI mulai menaikkan suku bunga ataupun Fed menaikkan suku bunga, sebenarnya inflasi di tempat kita itu sudah terjadi kira-kira akhir tahun lalu gitu. Tapi untuk kembali ke pertanyaan tadi bahwa untuk membeli properti seperti saya bilang September Oktober itu memang ada slowdown. Saya lebih melihat slowdown itu bukan karena mereka tidak punya uang, tetapi lebih karena ketakutan akan adanya ancaman resesi yang dibicarakan banyak orang itu. Itu lebih banyak orang bicara ya pasti lebih percaya lah ya bahwa akan terjadi inflasi. Iya, betul sih. Narasinya soalnya kayak saya gitu. izin nanya lagi Pak. Iya. Kan per September itu VAT kan udah PPN kan sudah off, udah nggak insentif lagi apa ya? Itu salah satu hal yang mempengaruhi gak ya dan salah satu kan orang ngomong resesi dan itu boleh in detail gak Pak? Oh iya. Ulangi lagi kan suaranya barusan. Okay. Suaranya barusan hilang. Kan September kan udah terakhir insentif PPN ya Pak ya. Berarti itu sangat pengaruh sekali dengan penjualannya presale-nya Ciputra dan orang kan ngomong resesi jadinya orang boleh dibantu Pak lebih detail in detail yang bikin ya. Ya, of course pasti efek ya karena PPN-DTP, PPN ditanggung pemerintah itu pengaruhnya adalah 10%. Jadi whatever the price itu reduce by 10%. Jadi itu banyak sekali. Reduction-nya itu cukup banyak. Artinya harga kita kan tidak pernah mainkan harga 100 ya. Jadi kita harus
91-nya itu kita ya jualnya 91. PPN 9 ya, PPN-nya itu kita dibayar pemerintah ya. Bukan ini loh, bukan PPN dihapuskan tapi dibayar pemerintah. Karena kalau dihapuskan kan berarti construction cost yang bayar PPN itu nggak bisa dikompensate gitu. Jadi ditanggung pemerintah. Jadi pemerintah tetap bayar, jadi PPN construction juga dibayar supaya bisa dibalikin kembali. Kalau nggak dibalikin kan cost kita naik 10%. Nah itu um, itu Oke. konstelasinya seperti itu, Kan William. suku bunga juga Iya. pengaruh ya. Jadi memang pengaruh sekali. PPNBTP Iya. itu pengaruhnya besar, 10%. 10%. Tetapi, by the way, untuk sekarang ini kan karena belakangan ini investor memang sudah agak berkurang di properti itu. Lebih banyak membeli kita adalah end user. Jadi, I would say kalau end user itu behaviornya a bit different. Kalau ada PPNDTP, of course, saya mesti manfaatkan. Tetapi kalau misalnya tidak ada PPNDTP, saya butuh untuk punya rumah, ya mau nggak mau dia harus beli. Memang unfortunately sekarang ini yang susah kita jual itu adalah justru rumah yang lebih murah. Karena untuk yang lebih murah, mereka yang tidak punya uang tetap tidak punya uang. Unfortunately ya, very sad, but that's the case. Jadi yang tidak punya uang tetap tidak punya uang, yang punya uang tetap punya uang untuk beli rumah. Jadi memang kalau yang di bawah-bawah itu penjualan kita lebih sedikit dibanding dengan saya yang sih middle. mau belajar dari histori Bapak ya. Bapak lebih senior dari kita kan ya. Jadi mungkin kalau lebih senior, lebih tua, lebih berpengalaman gitu. Jadi kan udah mengalami beberapa cycle gitu kan. Yang bisa orang end user buat beli properti mungkin kan dia mampu buat dia beli properti ya gitu ya. Jadi kalau salary-nya dia berapa sampai maksimum di harga properti berapa gitu dia bisa afford gitu. Sampai di level berapa gitu dia wajarnya bisa afford. Ya, kan kalau kita lihat sekarang gap-nya kayaknya makin lebar ya Pak antara harga properti yang naiknya tinggi sekali dengan pendapatan personal income yang naiknya nggak setinggi harga properti gitu ya. Apakah ini bisa pengaruh banyak ya Pak ke daya beli ya Pak? Apakah ini sebenarnya cycle yang emang dari dulu juga sebetulnya terjadi juga gitu waktu zaman Bapak gitu? Iya. Sama kalau boleh menambahkan Pak, ini saya dari tadi ngelihat berita dari Ciputra, ini menambahkan pertanyaan dari William. Soalnya kerennya itu adalah untuk labanya Ciputra ini naik ya ke 1,52 triliun atau tumbuh 50%. Ini di tengah kondisi kayak gini nih Pak. Gitu. Jadi makanya kita tuh pengen tahu gimana sih ini Pak caranya, strateginya gitu, atau ada trik-trik khusus kah gitu Pak? Iya, tadi pertama saya mau jawab dulu tadi William punya pertanyaan bahwa ya memang untuk pembeli rumah yang end user itu mereka biasanya lebih punya daya tahan untuk beli rumah karena mereka mau pakai sendiri. Misalnya apalagi kalau first time buyer ya, seperti misalnya William belum punya rumah, saya mau beli rumah gitu kan, saya harus punya rumah ini. Itu usahanya lebih keras, bukan sebagai investor ya. Kalau sebagai investor ya iseng-iseng biasanya. Oke lah, saya ikutlah invest. Ada 5 orang mau ikutan invest beli properti, siapa tahu naik, itu lain lagi. Tapi kalau misalnya untuk dipakai sendiri, apalagi first home buyer, itu biasanya effortnya luar biasa. Mereka minjem dari calon mertua, minjem dari mertua, itu nggak seberapa malu, karena saya benar-benar harus punya rumah. Dan lantas dihitung tentu affordability dari KPR saya bisa setiap bulan bayar berapa, this is my salary, gitu. Nanti DP-nya ya saya minjem dari mertua atau minjem dari orang tua, nanti saya balikinnya lebih belakangan lah. Tapi yang penting
my obligation to the banks bisa saya penuhi. Itu biasanya kalau end user behaviornya lebih seperti itu. Mereka lebih punya kemauannya lebih tinggi, jadi lebih cari akal lah untuk bagaimana caranya bisa membeli rumah tersebut. Gitu, William. Jadi kalau end Oke. user, kita sekarang pembeli kita lebih banyak end user. Dibandingkan misalnya dari 10 tahun yang lalu, investor banyak sekali. Hmm. Ya. Nah, kemudian untuk profit kita memang banyak tahun lalu by the way kita punya penjualan itu mungkin quite a record for us ya. Jadi itulah banyak penjualan itu yang di book tahun ini. Jadi sebenarnya bukan tahun ini punya hasil. Karena pembukuan di properti itu kan harus memenuhi beberapa syarat. Kalau kita memang di perusahaan kita pakai standar yang lebih tinggi, kita mau pertama pembayaran sudah 100%, bukan 20% atau 30%. Jadi pembayaran harus lunas. Kemudian kedua, rumahnya harus sudah diserah terimakan kepada pembeli. Jadi kalau dua syarat itu terpenuhi, baru kita book sebagai penjualan. Misalnya ada property company yang membook walaupun pembayarannya masih 20% misalnya atau 30% sudah dibook. Itu kita enggak, kita 100% dulu baru dibook. Nah, itu kebanyakan banyak kalau karena begitu maka terjadi delay of booking. Misalnya marketing sales-nya bagus 2 tahun yang lalu, marketing salesnya bagus 2 tahun yang lalu, ya dibukukannya baru tahun ini atau tahun lalu gitu. Karena kan biasanya lead time-nya Oh, about 1 to 2 years gitu kan untuk membangun, untuk menyerah terimakan, untuk sudah lunas gitu. baik, baik. Kemudian Pak, untuk kinerja Q3 ini lebih banyak ditopang sama penjualan properti dari yang mana nih Pak? Apakah dari yang landed kah atau yang apartemen? Ya, jadi kita sudah beberapa tahun ini majority tentu dari landed ya. Oke. Kita punya apartemen itu kecil sekali. Mm-mm. Portfolio kita di apartemen itu tidak sampai 20, hanya sekitar 10%. Kemudian recurring income kita kira-kira 18, sekian persen. Nah, sisanya itu adalah penjualan landed houses gitu. Jadi yang lain itu very minor, yang majority adalah landed residential sales. Jadi, nah, untuk penjualan yang mana yang bagus? Ya di kota-kota besar, misalnya Jabodetabek, Surabaya, Makassar, dan Medan. Hmm. Iya Itu Pak, penjualan kita yang paling besar. saya baru dari Makassar kemarin Pak. Saya lihat ada nama areanya Center Point of Indonesia, itu ada Oh proyeknya iya, Ciputra gede banget di sana Pak, keren. iya iya. Kudanya Iya, udah jadi Ciputra Pak di terkenal sana. dengan Oh itu iya, ya, propertinya Ciputra Keren terkenal keren. dengan Center ya kuda-kudanya dan Kuda itu, patung seni-seni kuda di itu. properti Iya. itu Iya, ya. iya. Iya, iya. Pak, kalau saya Iya, pelajari juga iya. kan Iya. kalau Ciputra itu terkenal dengan the most diversified portfolio ya. Jadi lahannya. Nah, itu tadi saya sebenarnya mau jelasin, cuman kok tadi kelewatan lupa. Bahwa penjualan kita bisa cukup konsisten dan bagus because our diversity dari banyak macam. Pertama, we are very diversified in terms of geographically ya. Geographically kita tuh very diverse. Jadi kita punya properti ada di uh, tiga lebih dari uh, lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Dari Medan sampai ke Palu di Sulawesi kalau dari CTRA itu. Dari Medan sampai ke Palu. Jadi dari paling the west di Medan sampai ke paling the east di Palu. Ya sebenarnya kita punya di Ambon, cuman Ambon tidak bagian dari CTRA. Nah, kemudian kalau dari segi produk, kita juga very diversified. Produk kita ada apartemen, ada housing, ada ruko, ada uh,
warehouses gitu. Jadi cukup. Kemudian di recurring income kita punya mall, punya hotel, punya office dan lain-lain. Kemudian dari segmentation we are very diversified also. Dari harga 250 juta sampai harga 25 miliar. Jadi diverse sekali produk kita. Nah, mungkin diversification ini yang membuat kita juga jadi misalnya tahun ini adalah tahun komoditi, sehingga kota-kota yang menghasilkan komoditi tersebut jadi kaya gitu kan. Nah, perumahan kita di kota-kota tersebut pasti bagus. Kemudian komoditi lagi payah nih. Ya, kota-kota yang punya komoditi tersebut ya penjualannya payah. Tapi kemudian ditopang oleh kota-kota yang perdagangannya bagus. Misalnya di kota dagang apa gitu. Itu jadi ada combine tersebut sehingga kita terbantu. Ya. Ngomong-ngomong soal diversifikasi nih Pak, Baik, kan baik. daerah Kalimantan itu kan emang daerah tambang dan emang cash rich lah ya, dari situ lagi cash rich. Setelah itu kan ada sentimen dan katalis yaitu ibu kota negara nih Pak. Dan saya kalau baca-baca ada beberapa developer besar ya, salah satunya Ciputra yang emang punya lahan besar sekali di pesisir ibu kota negara itu ya Pak. Kira-kira udah ada master plan belum Pak ya buat menyambut ibu kota negara itu Pak ya? Ibu kota negara itu beda dengan misalnya kita punya properti di Banjarmasin, di Samarinda, di Balikpapan, ya, di kalau Kalimantan satu lagi kita ada di Pontianak juga. Jadi kita sudah punya development di kota-kota tersebut. Memang karena ada komoditi boom, ya kita penjualannya meningkat. Tetapi IKN itu betul sekali bisa menjadi katalisator baru, tapi IKN bukan di kota-kota tersebut ya, dia menjadi kota baru sendiri. Nah, memang kita masih mengeksplor apakah konsepnya seperti apalah untuk membangun di situ. Karena memang ini masih ada beberapa hal terms and conditions yang masih harus dibicarakan gitu. Jadi master plan-nya belum ada, baru konseptual aja. Penjualan dari Ciputra lebih karena ekonomi yang sangat menggeliat dan komoditi boom dan emang udah berasa ya Pak berarti ya. Penjualan dari komoditi. Iya, pasti. Karena seperti penjualan kita di Medan, kan bagus sekali. Karena apa? Karena sawit lagi bagus, gitu kan. Apalagi tahun lalu, gitu. Tahun lalu kan sawit kan luar biasa. Nah, akhir tahun ini memang sudah agak menurun sedikit, tapi penjualannya masih lumayan. Kemudian, batu bara lagi bagus sekali. Maka itu penjualan kita di Banjarmasin juga meningkat. Di Samarinda juga meningkat, gitu ya. Balikpapan. Sawit juga membantu di Pekanbaru, proyek kita di Pekanbaru, memang tahun 2022 Palembang, ini gitu. Sangat bagus lah ya buat Indonesia ya Pak. Dapat komoditi boom, dapat batu bara. Luar biasa. Menurut saya tahun 2022 ini luar biasa sekali buat kita. Karena kita ekspor kita luar biasa bagusnya, trade kita tidak punya trade defisit, kita punya trade surplus, kita punya current account juga surplus sudah 8 kuartal berturut-turut positif, itu si rekor baru juga buat Indonesia. Kira-kira penjualannya bakal berlanjut Pak, mengingat insentif PPN sudah ditiadakan, setelah itu suku bunga juga akan segera naik, apakah akan seperti apa Pak 2023 nih Pak? Lebih challenging kah? Atau udah punya siasat? 2023 saya belum tahu, tetapi yang pasti lebih challenging because of inflation and high interest rates ya. Karena high interest rates itu biar gimana musuh buat properti. Karena berarti affordability calon pembeli kan menjadi menurun. Affordability-nya menurun. Karena mereka tadinya bayar cicilan X, sekarang X plus kan jadinya karena suku bunganya naik banyak.
Nah, itu pasti menurunkan demand, pasti itu. Pasti lebih challenging lah. Baik. Challenging seberapa banyak kita belum mikir di situ, masih soalnya biasanya kita proyeksi, kita baru kerjakan mulai-mulai bulan Januari begitu, karena kita mesti Mhm. close the book Soalnya saya dulu, baru kalau kita lihat buat dari proyeksi. baca-baca research Oke. report, tadinya target full year 7,8 T dan direvisi apa jadi 8,4 T ya, berarti Mhm. manajemen optimis sekali nih tahun ini gitu ya. Ada kenaikan. Iya. Iya, betul. Baik. Pak Harun, Betul. saya tuh penasaran Pak, kan kita sebelum pandemi aja tantangannya milenial tuh susah beli properti katanya Pak. Ya, Apalagi sekarang ada kondisi krisis dan lain sebagainya, ada perang iya, Rusia Ukraina, ekonomi jadi makin iya, tricky gitu. Strategi iya. khususnya CTRA buat menggait yang milenial kayak kita ini gimana nih Pak? Saya nggak punya strategi Iya, khusus, terus terang iya. aja. Mm-mm. Karena kita lebih membuat blanket strategi gitu ya, bahwa kita itu sangat concern dengan pembiayaan. Karena without pembiayaan yang bagus, itu nobody can afford property. Jangan harapkan orang beli properti dengan uh, cash maksudnya cash di depan. Karena property is a big ticket item. Kalau orangnya tidak punya simpanan yang banyak, yang besar, itu nggak mungkin sekaligus untuk dibelikan properti. Karena apalagi ada COVID, ya kan? Harus berjaga-jaga. Kalau misalnya sampai terjadi apa-apa, atau misalnya pandeminya berulang, atau apa, itu mereka tidak mau terjebak di tengah jalan, tiba-tiba tidak punya uang. Maka itu, jadi KPR itu menjadi kunci utama. Makanya saya sangat aktif itu selalu harus connect and engage dengan bank-bank pemberi KPR. Karena kita harus tahu apa sih yang mereka pikirin. Bagaimana caranya mereka memberikan KPR. Gimana tuh supaya millennials bisa membeli properti, KPR-nya itu harus bagaimana. Sebenarnya milenial sekarang kan terus terang banyak yang seperti kalian kan. Milenial saat ini itu entry levelnya sebenarnya salary-nya sih bagus dibanding saya dulu ya. Saya waktu pertama mulai kerja itu salary ini udah hitung inflasi itu kecil sekali kita. Sekarang ini karena banyaknya startup yang menginflate the salary, itu terpaksa seperti perusahaan-perusahaan yang lebih mature juga harus matching. Kalau nggak, we cannot get the best resources of human resources gitu. Jadi seperti Menarik banget. kalian-kalian ini kan gajinya besar-besar. Amin. Amin. Amin, Pak. Iya. Oke, Pak. Tapi tadi udah dijawab langsung sama Pak Harun bahwa memang pembiayaan atau KPR itu ini yang menjadi kunci sebenarnya, Pak ya, untuk Ya, yang milenial ini bisa yang dari awalnya tuh mimpi akhirnya benar-benar punya. Gitu. Ini menarik sekali. Mungkin ya. untuk ya, selanjutnya ini untuk dari Bro William ada Iya, mau tahu pertanyaan aja sih Pak, sambungan kira-kira mungkin. proyeksi 2023, proyeksi ke depannya bakal seperti apa? Amin, apakah Belum ada. apakah demi demi milenial milenial seperti kita yang bisa punya rumah, apakah harus cut the margin ataukah harus uh, go with the wind gitu, Atau kasih harganya tetap diskon harus gitu ya. naik gitu. Iya, ya. Loh, kadang-kadang kita ada program seperti itu dengan pembeli KPR ya. Mhm. Special program for certain group of people lah, termasuk Mhm. millennials. Jadi ada kok. Tapi kalau proyeksi tahun depan kita belum punya. Mhm. Kita masih belum ada bayangan sama sekali tahun depan seperti apa. Mhm. Baik, Pak We Harun will dengan we will ya, try to formulate it at the end of the year. oke. Berarti Oke? moga-moga nanti akhir tahun kita dapat bocoran-bocoran Yap. lagi dari Pak Harun ya ini ya, Bro Will. Of course. You are welcome. Iya. Oke, Pak Harun ini dengan melihat kinerja CTRA yang luar biasa Pak di kuartal 3 ini gitu.
apakah masih ada eh, stimulus yang diperlukan lagi gitu Pak dari CTRA, dari pemerintah untuk CTRA Pak gitu yang sebaiknya tetap dijalankan gitu atau mungkin diinisiasi. Ya, sebenarnya kita mengharapkan terus terang PPNDTP itu diperpanjang terus Hmm. sampai misalnya keadaan ekonomi lebih baik. Tetapi pasti pemerintah punya pertimbangan lain ya. Mhm. Em, saya banyak dapat pertanyaan bahwa BI eh, DP 0% atau LTV Iya. 100% itu masih diperpanjang terus. Menurut saya LTV 100% itu kan bukan insentif eh, bukan insentif langsung. Karena begini kan itu tergantung banknya mau kasih DP 0% atau tidak. Tidak ada hubungan dengan kita, kita sebagai developer gitu kan. DP 0% misalnya. Eh, kalian bisa membayar, kalian punya income besar gitu. Ya mungkin DP 0% dikasih. Tapi kalau kalian punya income pas-pasan, DP 0% pasti nggak dikasih. Kan gitu. Jadi DP 0% itu hanya untuk mereka yang bisa bayar menurut saya gitu loh. Ya kedengarannya memang rada cynical tapi maksud saya DP 0% is not really an incentive lah. Karena itu Mhm. kalau DP 0% itu artinya Iya. bahwa bank-bank itu boleh memberikan KPR, DP-nya terserah banknya mau ngasih, mau mensyaratkan berapa. Mau 5% bisa, mau 10% bisa, mau 0% bisa. Jadi tidak ada limit gitu. Dulu kan kalau misalnya tahun berapa itu ya, 5 tahun yang lalu kan DP ada limit. Mhm. Nah, mesti 20%. Gitu. Nggak boleh di bawah 20%. Itu Mhm. syarat dari BI dulu. Mensyaratkan bahwa LTV harus 80%. Nah, sekarang kan LTV-nya 100%. Jadi bisa di bawah itu dan bisa sampai nol malah. Tapi ya tergantung Mhm. banknya. Menurut saya bank-bank sangat pelit kalau mau ngasih DP 0%. Menurut Mhm. saya loh. Mhm. Baik, baik. Menarik, menarik nih, Pak. Oke, mungkin karena kita ada keterbatasan waktu, kita tinggal Ya, kurang lebih 6 menit. Ada satu pertanyaan yes. dari Bro William dulu, kemudian nanti saya Iya, tutup dengan satu paling pertanyaan yang lagi. buat Silakan saya Bro William. sekarang penasaran Oke. sih Pak, kalau zaman waktu mungkin 10 tahun yang lalu yang trennya adalah kayak zaman-zaman kita tinggalnya di apartemen gitu. Jadi yang trending adalah high rise building gitu. Setelah itu ada super block. Kalau sekarang Hmm. dan tren kedepannya untuk properti apa ya Pak? Apakah tetap landing? Masih tetap apartemen atau ya, Pak? Enggak, jadi menurut saya Hmm. landed is still uh, masih disukai, tetapi apartemen itu menurut saya is a new lifestyle yang Mm-mm. menjadi tren baru kita sejak I don't know 20 years ago mungkin. Itu um, apartemen I think for you ya, seperti William dan Daniel pasti lebih suka tinggal di apartemen. I don't know. Partner sih Kalian Pak. tinggal di mana? Apartemen, Pak. Kan? Bener Jadi berarti. kalian lebih suka tinggal di apartemen because it's a lifestyle that is simpler and very apa namanya simpler dan very easy gitu ya to live in. Uh, se- apalagi yang gitu maunya ya apartemen. That's a new lifestyle for me. Apartemen bisa tinggal di tengah kota, so I can also have the lifestyle, city lifestyle. Nah, yang menjadi penyakit, bukan penyakit, yang menjadi masalah itu adalah apartemen dibangun terlalu banyak. Waktu di tahun 2012, 2011, sampai tahun 2014 atau 2015. Itu luar biasa apartemen yang dibangun. Gila-gilaan. Belum lagi ditambah oleh BUMN yang membangun apartemen. Thousands and thousands of units yang dibangun. Nah, itu biar Betul. demand-nya tidak secepat itu. Demand-nya tidak sebanyak itu. Mhm. Sehingga overhang dari supply of apartments ini belum terserap habis. Mhm. Nah, banyak yang membeli apartemen ketika itu juga dengan
pemikiran bukan untuk ditinggali, tetapi untuk investasi. Ya, kalau investasi is a different ball game gitu. Investasi kalau misalnya dia investasi dengan kredit pemilikan apartemen dengan KPA, dia punya kewajiban setiap bulan. Iya. Kalau kosong, kalau nggak dihuni, ya I cannot afford it gitu loh. So ini gimana ini bayar tiap bulan, saya nggak pernah tinggal situ. Nah, mulai berjatuhan satu. Kemudian kedua, bayar service charge. Service charge kan juga tidak murah. Jadi kalau misalnya dia punya beberapa unit, pasti banyak berjatuhan. Nah, mereka yang berjatuhan ini harus disupply lagi ke market. Supply ke market biasanya memberikan diskon. Nah, memberikan diskon ini banyak. Jadinya developer banyak yang kesulitan menjual apartemen primary market karena banyak secondary market yang menjual di bawah harga itu. Gitu. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya demand dari apartemen itu tetap ada. Cuman waktu itu kebablasan, kebanyakan bangunnya. Itu aja. Menurut saya ini akan diterap sedikit-sedikit. Seperti saya sampaikan tadi, banyak juga yang sadar bahwa apartemen ini udah murah karena sudah nggak bisa lagi bangun kayak gitu harganya. Gitu. Nah, ini mulai banyak yang talking about it, yang mau membeli. Wah, ini ada yang jual, ini belum pernah dihuni, masih baru. Oh ya deh, saya beli deh. Ini nggak akan bisa lagi bangun seharga itu misalnya. Banyak yang berpikir seperti itu. Berarti sudah mulai ada yang terserap ya Pak ya, propertinya. Sedikit demi sedikit ya. Sedikit-sedikit, tapi belum cukup banyak. Karena masih banyak ketakutan itu. Waduh, kalau resesi gimana dong nanti saya beli. Satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak. Ya, masih ada lah. Kos kayaknya bakal silakan. biaya karena batu bara tinggi, semen juga pasti bakal tinggi, biaya construction juga bakal tinggi. Ya. Kira-kira bakal di-spill gak nih Pak? Sudah naik. Semen sudah spoiler, naik. Harga properti Ciputra bakal segera naik juga gak nih Pak? Iya, kalau kita membangun baru seperti saya sampaikan tadi, nggak mungkin bisa bangun seperti harga itu lagi. Kita memang nggak ada yang bangun baru ya, karena kita sejak beberapa tahun yang lalu sudah stop bangun apartemen memang, karena kita sudah mencium bahwa ini nggak sehat nih pasarnya. Jadi kita sudah nggak membangun. Tapi kalau kita akan membangun lagi, nggak mungkin bisa bangun segitu. Seperti like you said, semen udah naik banyak, besi sudah naik banyak, belum mechanical electrical yang kebanyakan imported, AC, lift, gitu semuanya imported itu sudah naik banyak, supply juga terganggu karena China dan lain-lain. Belum lagi kurs kita yang rupiah kita terdepresiasi. Jadi banyak hal itu sudah nggak bisa lagi bangun segitu. Nah, kalau kita misalnya nanti membangun apartemen kembali, harganya pasti sudah harga baru yang jauh lebih tinggi dari harga sekarang. It's time to buy ya Pak. Baik. Iya. Itu yang sebenarnya banyak yang belum mencium itu, tapi saya lihat sudah ada beberapa sih yang begitu mulai melakukan itu. Baik. Saya pertanyaan terakhirnya tadi sudah diwakili sama Bro William, Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Harun di tengah kesibukannya masih mau ngobrol bareng saya dan William dari Investor Muda. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak untuk ngobrol-ngobrol tentang industri properti. Sukses buat Sukor yang sekarang yang sudah try to market to the millennials. Thank you Pak buat pengalaman dan I can see that. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Thank you ya. Terima kasih juga Sukor. buat William dari Investor Muda. Sampai ketemu lagi. See you.